Oke. Jadi keramik itu apa? Ya, keramik itu sebenarnya definisinya adalah barang yang sudah melalui tahap pembakaran. Ya. Jadi sesuatu yang dibakar dari kata keramikos. Ya. Dia itu sebenarnya keramik itu mungkin kalau dimirip-miripkan ke plastik itu seperti termoset plastik, gitu ya. Jadi bahannya waktu kamu beli atau baru digali dari tanah itu sangat liat gitu ya, bisa dicampur air jadi soft. Tapi untuk bikin dia set jadi permanen itu harus melalui tahap pembakaran. Tapi pembakarannya keramik, natural keramik ya. Jadi kalau kita ngomongin keramik itu biasanya natural keramik di sini. Sebenarnya kan kayak polymer clay itu kan juga mirip-mirip tuh. Tapi itu man-made ya. Itu jadi kayak semacam plastik termoset. Kalau keramik beneran ini natural, jadi rata-rata di permukaan bumi itu banyak. Gitu ya. Kalau kamu gali di mana aja rata-rata biasanya dapat tanah liat. Cuma tanah liatnya mengandung berapa banyak bahan liatnya atau apakah ada campuran-campuran impurity lainnya gitu ya, kayak seperti pasir dan lain-lain, itu yang membuat dia punya karakter beda-beda gitu, dari negara, dari tempat ke tempat, dari area ke area itu beda-beda ya. Tapi secara definisi sebenarnya apapun yang harus melalui tahap pembakaran itu termasuk keramik. Jadi kalau kamu lihat definisinya di dictionary, mungkin banyak yang bilang keramik itu juga bukan tanah liat aja, jadi bukannya clay doang yang dibakar, natural clay, tapi juga gelas pun itu termasuk, sebenarnya termasuk dalam subjek keramik. Okay. Kalau di luaran ada jurusannya yang bisa kayak mau ambil langsung keramik aja gitu, banyak di universitas lain. Terus keramiknya juga biasanya bisa dibagi-bagi lagi, jadi kamu ke bagian art craft bikin keramiknya sendiri. Ada juga keramiknya kamu lebih masukin ke arah materialnya gitu ya. Tapi kalau yang material itu biasanya masuk ke arah ceramic engineering. Jadi masih termasuk engineering. Mereka itu biasanya eksperimen dan do all kinds of research, campuran-campuran keramik, ditambahin ini, tambahin itu sampai membuat karakter yang sangat spesial gitu. Ya, jadi keramik penggunanya apa aja? Nah, kamu di rumah coba lihat kayak apa yang kamu pakai gitu ya sehari-hari. Mungkin yang paling common ya mug ya, mug, gelas, piring, cangkir, mangkok. Terus kalau kamu ke arah medical, kalau ada yang kena mah itu biasanya minumnya juga itu semacam clay sebenarnya yang kamu minum, natural clay yang udah dibersihkan, sudah food safe. Ya, terus ada lagi yang ke arah high tech ya, ada keramik-keramik yang dibikin sampai tahan panas kuat. Jadi kalau yang dipakai untuk kayak space shuttle untuk keluar ke luar angkasa ngelewatin atmosfer kita, itu biasanya dikasih ada shell keramik yang di luarnya. Ya, itu keramik melalui ceramic engineering biasanya itu yang develop itu kan ya. Jadi dibikin keramiknya dengan campuran khususnya sampai dia jadi seringan-ringannya tapi tahan sepanas-panasnya gitu. Ya. Keramik pada umumnya kalau kamu gali langsung biasanya dipanggilannya itu wild clay. Ya. Itu wild clay itu biasanya banyak campurnya dan banyak kotorannya masih gitu ya. Tapi dia pembakarannya juga biasanya rendah kalau wild clay. Nah kalau keramiknya udah disaring dan dicampur-campur lain di pabrik gitu, biasanya yang kita beli gitu ya, yang aku kasih link-linknya itu biasanya udah diproses, sudah dibersihkan, difilter dari kotoran-kotorannya, terus juga ada diformulasikan gitu, dicampur pasir, dicampur apa supaya pembakarannya bisa tahan ke pembakaran yang lebih tinggi. Ya. Jadi biasanya dibagi 3 tuh. Clay kalau kamu beli ya, natural clay, ada low fire, mid fire, sama stoneware. Ya.
Kalau di Indo biasanya kamu cuman dapatnya biasanya 2 tipe doang gitu. Low fire sama stoneware doang biasanya. Ya. Wild clay kalau kamu gali rata-rata itu lebih kayak low fire. Kalau fire itu biasanya di bawah 1100 derajat di bawahnya gitu ya pembakarannya. Itu low fire. Apakah keramik bisa dibakar di oven biasa di rumah? Tidak bisa ya. Soalnya untuk dia berubah secara kimia sampai menjadi sesuatu yang permanen, itu perlu paling sedikit temperaturnya 600-700 derajat Celcius. Jadi kalau kamu udah bakar tuh keramiknya sampai dia glowing red, itu kayak udah disinter. Nah itu biasanya baru dia jadi permanen, berubah jadi permanen. Selama kamu cuman bakarnya cuman masih gelap gitu ya, claynya masih belum kayak glowing, biasanya dia belum jadi sintering, belum meleleh menjadi keras, perubahan kimia sampai membuat dia jadi permanen. Ya, kalau kamu pernah nonton yang kayak primitif teknologi primitif channel-channel yang orang-orang kayak ngegali clay sendiri dicampur-campur pakai apa ya wood ash terus diaduk-aduk bakar sendiri di api unggun. Nah itu harus pembakarannya paling sedikit ya itu sampai dia kayak glowing orange ya. Jadi paling rendahnya keramik sampai dia jadi permanen biasanya kira-kira 600 derajat Celcius. Ya. Oven di rumah bisa nggak bakal kuat sampai segitu. Ya kalau kamu pakai oven di rumah palingan dia top-topnya 300 derajat. Kalau 300 derajat palingan keramik kamu cuma jadi kering banget tapi jadi tambah ringkih malah. Keluar-keluar masih nggak tahan air, kalau kamu celupin air dia masih hancur lagi, meleleh lagi, melebur lagi. Jadi harus mesti ke 600 derajatan paling sedikit. Ya, jadi kalau di daerah-daerah yang kayak banyak sawah-sawah, nah itu biasanya kalau mereka habis panen, sawahnya itu penuh dengan lumpur. Jadi lumpurnya itu digali, diambil, dijual ke orang-orang yang membuat tembikar, genteng, batu bata. Dan mereka nanti kalau udah dia buat gitu ya, terus kenapa mereka bisa bakarnya di api unggun dan nggak rusak gitu? Soalnya biasanya kalau kamu bakarnya asal-asalan gitu atau terlalu cepat, dia pecah atau meledak gitunya, apapun yang kamu buat. Nah itu, jadi mereka biasanya udah campur pasir. Campur pasir mungkin kira-kira 30%-an by volume. Itu membuat dia jadi, kita panggilnya temper. Clay-nya itu dari temper namanya. Jadi membuat dia karakternya jadi tahan api, tahan panas yang lebih sudden. Ya. Tempering itu membuat clay kamu itu bisa untuk dibakar kayak di api unggun dan lain-lain. Soalnya api unggun itu relatively kalau dibanding dengan dibakar di oven kiln yang khusus buat clay, itu sangat cepat pembakarannya. Ya. Kalau aku bakar di rumah yang pakai kiln khusus, sama di UPH juga, itu rata-rata untuk bakaran pertama aja kira-kira 10 jam. Ya. 10 jam, jadi mesti pelan-pelan naiknya. 10 jam pokoknya, sekitar 10 jam sampai dia mencapai kira-kira temperatur 1100 derajat Celcius. Nah, makanya clay-clay yang kamu beli, yang aku rekomend semuanya itu yang temperaturnya segitu. Ya. Bisa tahan sampai 1100, 1200 derajat Celcius. Kalau kamu beli clay-nya asal-asalan, terus kamu titip bakar di tempat yang bakarnya cukup tinggi, clay kamu itu bakal meleleh. Dia bakal meleleh jadi puddle. Dan itu ngerusak kiln shelf-nya juga. Jadi kalau keramik itu kan dibakarnya semuanya kan bakalan tinggi ya, sampai 1100. Jadi apapun yang kamu pakai itu harus tahan panasnya itu. Tahan sampai segitu gitu. Sampai temperatur itu. Jadi waktu kamu buat tungku sendiri atau beli tungku, itu kamu mesti ngerti spesifik, perlu temperaturnya segini, aku bakal bakar segini, minta sama orangnya buat kayak beli materialnya semua yang tahan sampai temperatur yang bakal kamu bakar. Jadi nggak bisa asal-asalan ya. Makanya juga kalau kamu mau misalnya kamu udah jago nih, udah bisa bikin sendiri di rumah, tapi kamu mau titip bakar di tempat lain gara-gara kamu nggak punya tungku sendiri, nah itu belum tentu tempat-tempatnya mau kalau kamu nggak jelasin dengan pasti bahwa clay yang kamu pakai itu compatible dengan pembakaran mereka, suhu pembakaran mereka. Kalau nggak ya tadi, bisa jadi messy banget, bisa merusak barang-barang
lain dan juga ngerusak plat bakarnya di dalam tungku itu. Ya. Terus plat bakarnya itu cukup mahal biasanya. Jadi satu shelf kecil aja kayak 30 kali 40 cm kira-kira ukurannya. Kalau baru mungkin sekitar 500 ribuan satu shelf. Dalam satu tungku itu tergantung berapa gede tungkunya, mungkin ada 4-5 shelf gitu ya. Shelf-nya tuh bisa kita angkat-angkat, jadi emang bisa diganti-ganti. Biasanya dia nggak ada permanen shelf. Ya, supaya waktu kita bakar tuh kalau barangnya tinggi ya pakai post lebih tinggi, bisa di-adjust. Oke. Nah, ini clay yang kamu beli itu, jadi yang aku kasih link-linknya. Terus yang Anatoly yang aku kasih ya, dia kayaknya lagi liburan atau apa gitu, break sampai tanggal 17 atau 16 gitu. Jadinya aku kasih kamu link yang lain lagi sih ya. Ada juga tuh yang keramik indah. Itu Sukabumi juga. Jadi yang paling common biasanya clay dari Sukabumi ya. Warnanya itu kayak begini nih. Kalau udah dibakar. Jadi dari krim sampai merah-merah gitu, coklat. Terus ada lagi yang Citra Clay, itu juga sering banget, bisa didapatkan di mana-mana. Very common. Ini juga Sukabumi. Dia juga bisa boleh ya. Tapi Citra Clay malah biasanya dijual lebih mahal, padahal barangnya nggak sebagus yang stoneware. Jadi yang stoneware malah lebih bagus. Yang Anatoly jual itu lebih sudah diproses sama dia, jadi dia banyak choice gitu. Ada clay yang putih doang, ada yang krem, ada spek hitamnya, terus ada lagi yang nanti udah dibakar jadi hitam atau very dark gray ya. Jadi dia yang paling komplit sih ya. Dia sendiri ngambilnya dari ada Instagramnya sih, ada tokonya juga di BSD sini ya. Jadi kalau kamu mau cari langsung dari orang itu juga boleh belinya. Terus clay itu gara-gara dibakarnya tinggi 1100, jadi apapun yang kamu gunakan itu harus bisa tahan temperatur itu ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, wah claynya kalau aku mau warna lain terus aku campur food coloring bisa nggak? Jawabannya bisa dicampur food coloring. Misalnya kamu campur food coloring merah, ya dicampur ke clay putih, diaduk-aduk, ya jadi kemerah-merahan, tapi nantinya waktu dibakar bakalan balik jadi putih lagi, gara-gara food coloring itu kan organic stuff. Jadi waktu temperatur tambah tinggi, tambah tinggi, ya dia kebakar aja, habis gitu, hilang. Jadi apa yang bisa tahan untuk dia dikasih warna dan tahan, harus barang-barang yang tahan panas, yang bisa tahan ke suhu itu. Ya. Jadi pewarna-pewarna di clay itu biasanya pasti kayak metal-metal di periodic table. Kalau kamu pernah ngambil kimia atau ya pernah baca-baca tentang kimia gitu, ada red iron oxide ya, yang common nih, red iron oxide. Red iron oxide itu dari besi kena oksigen jadi oxidize, jadi sebenarnya karat ya, mirip karat. Nah itu sebenarnya masih metal gitu. Jadi itu kalau dicampur clay, atau claynya kalau kamu beli udah warnanya kayak kemerah-merahan, itu secara natural udah kecampur sama iron, oxidized iron yang ada di nature ya. Jadi itu biasanya langsung merah begini, jadi tahan. Gara-gara dia emang banyak red iron oxide yang di dalam. Ya. Kalau claynya putih banget, artinya dia lebih pure, nggak begitu banyak impurity-nya, terus red iron oxide-nya nggak ada gitu, atau dikit sekali. Ya, makanya bisa dapat clay yang putih. Jadi clay putih biasanya lebih agak jarang, lebih susah didapatkan di nature. Clay merah lebih banyak. Itu lebih nature-nya. Di tempat-tempat lain kadang-kadang ada lagi deposit lain gitu, dari mineral-mineral metal lain, bikin clay-nya jadi hijau atau jadi biru secara natural gitu. Tapi juga mesti hati-hati, kadang-kadang ada metal-metal yang poisonous buat manusia, ya nggak tahan. Manusia itu kalau kena exposure itu kayak absorb terlalu banyak metal itu menjadi racun buat badan kita gitu. Jadi yang kayak harus hati-hati tuh kayak chrome oxide, manganis juga ada sedikit-sedikit, mesti ngerti kimianya lah ya kalau benar-benar mau ngerti tentang ininya. Makanya kalau kamu mau belajar lagi ke glasir dan lain-lain itu elektif lagi sendiri gitu. Soalnya ribet, banyak gitu nih yang mesti dipelajarin gitu ya.
setiap subjeknya itu banyak, nggak sesimpel yang kita rasa. Nah, terus clay yang paling penting apa yang kamu mesti tahu? Clay itu semuanya ada penyusutannya. Jadi biasanya kalau aku beli clay, pasti aku bikin ginian dulu nih. Aku pipihin, claynya digepengin, terus aku measure pakai penggaris, ya, aku scratch di claynya 10 cm. Ya. Terus nanti waktu aku bakar, aku measure lagi, terus aku lihat tuh dia nyusutnya berapa banyak. Nah itu claynya, jadi kalau yang ini nih tipe Sukabumi dari Gesit ya, aku belinya type of Sukabumi yang agak merah. Dia itu total nantinya setelah dari kamu buka gitu ya, dari kamu beli, namanya plastic stage, sampai dibakar biskuit, dibakar pertama kali sampai 1100, itu nyusut 7%. Ya. 9% total, 9%. 7% ini waktu dia bone dry. Jadi dari clay-nya, dari plastik sampai mengering total, itu bone dry, itu 7%. Ya. Terus dibakar lagi, nyusut lagi 2% setelah dibakar ke 1100. Nah ini yang kalau clay putihnya Sukabumi, jadi Sukabumi juga ada clay putih, ada clay merah biasanya. Ini totalnya dia nyusut 13%. Nah penyusutan ini penting banget. Jadi artinya kamu kalau campurin clay ini sama clay ini dua, kayak ditempel, asal tempel, udah di score, di slip gitu ya, ditempel. Waktu dikering nanti dia bakalan crack lepas. Soalnya penyusutannya beda claynya, jadi dia nggak compatible. Ya. Kalau kamu mau campur pun, mesti kamu campur sampai aduk, sampai rata, sampai jadi satu clay baru, clay body baru. Dengan penyusutan yang mungkinnya ya campuran antara dua itu. Jadi mungkin dia nanti nyusutnya 11%. Ya itu baru dia jadi satu gitu, masih bisa. Tapi kalau kamu cuma tempelin satu clay sama satu clay lagi, tapi yang penyusutannya beda, ya itu bakalan lepas atau crack off nantinya. Oke. Jadi nanti tools apa sih yang kamu perlu? Nah, tools itu yang aku rekomend biasanya kamu beli tools ini nih, tool set beginian ya. Jadi biasanya datangnya tuh ada needle tool, ada rib kayu, ada loop tool namanya ini, atau ribbon tool. Terus ada alat potongnya, jadi kawat yang ada itunya. Dikasih spons satu. Terus biasanya ada rib kayu juga kayak gini, jadi kayak pisau kayu. Ya. Ini kisaran 70.000 sampai 100.000-an gitu. Jadi kamu ya silakan lah ya. Kalau mau beli boleh, mau cari sendiri boleh juga, bikin sendiri gitu maksudnya. Ya bikin sendiri nih kayak ini cutting wire-nya. Ya itu cuman kayu, aku iketin kawat. Ya kawatnya kalau bisa cari yang stainless supaya dia nggak cepet karatan, terus nanti jadi ringkih putus. Atau boleh pakai benang juga sih, benang senar fishing line gitu-gitu, atau benang jahit juga bisa juga ya. Ini gunanya untuk motong clay-nya. Jadi kalau clay-nya lagi mau diambil, kamu potong, bisa pakai potong ini. Atau kamu udah buat sesuatu terus dia nempel di base-nya, untuk ngelepasin dari base-nya kamu potong pakai ini ya. Terus biasanya juga dikasih beginian nih, rib besi. Ini gunanya untuk nge-smooth clay-nya ya, bukan untuk motong. Jangan pakai ini buat motong. Biasanya ada yang maksain anak-anak potong pakai ini, malah tangannya nanti luka ya. Soalnya ditekan-tekan keras-keras, malah kebeset tangannya. Jadi ini bukannya buat motong, tapi buat ngalusin clay ya. Gunanya kayak gini nih. Yang kayak clay-nya nih nggak begitu rata, bisa kamu gosok gitu. Oke. So that's what this is for. Metal rib namanya, metal rib. Terus, bentar ya, aku spotlight dulu bisa. Oke. Jadi kayak untuk metal rib, kalau kamu nggak mau beli gitu atau susah nggak dapet ya, cari aja di vendor manapun, boleh Shopee, boleh apa ini. Kalau nggak ada, belum ada, bisa pakai kayak plastik kart bekas gitu, bekas telepon lah, kartu telepon atau apa.
ya potong aja, mirip-mirip sih, itu bisa digunakan juga gini, fleksibel. Terus enaknya ya pakai gunting kamu bisa bentukin terus diamplas sedikit biar lebih halus. Enaknya bisa buat custom, jadi bisa bikin bentuk-bentuk yang kamu benar-benar perlu atau mau gitu ya. Tapi gunanya buat itu sih biasanya, buat scraping, buat ngalusin ya, jadi bisa pakai ini. Terus tadi kayu-kayunya yang kayak beginian, ini bisa kamu potong-potong kayu sendiri, diamplas, bisa di custom juga bentuk-bentuknya ya. Jadi kalau kayak gini ini bisa kamu scrape bawahnya, itu bisa jadi bentuk line. Jadi tadi cutting wire bisa bikin sendiri, terus needle tool. Oke, ada needle toolnya. Needle tool ini gunanya untuk nempel clay ke clay, nempelnya tuh harus kita score dan slip. Nanti aku demoin langsung ya. Jadi ada videonya juga yang dari aku link-linknya, tapi hari ini nanti aku demoin juga ya. Jadi langsung kamu bisa lihat langsung. Ini di score claynya, terus dikasih air, di score lagi, itu bikin dia jadi slip. Slip itu kayak lumpur, gitu. Kayak clay yang udah mulai basah dan lengket. Itu dipanggilnya slip, SLIP bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya pakai needle tool. Nah ini needle tool ini biasanya aku bikin sendiri, pakai mechanical pencil. Terus aku cari jarum jahit yang muat, aku masukin ke dalamnya. Jadi ini bisa ke depan gitu, ya, bisa ke depan dan mundur. Tapi isinya jarum. Mungkin jarum lebih tipis dari needle tool ini. Jadi ya pakainya jangan terlalu keras-keras ditekan ya, nanti patah. Ya, tapi bisa. Boleh juga pakai tusuk sate. Mau ya. Oke, kameranya aku turunin ke bawah ya, jadi kalian bisa lihat langsung. Oke. Ya, terus jadi biasanya yang kita pelajarin tuh clay itu rata-rata juga setelah kamu bentuk sesuatu ya, misalnya kamu udah pinching, nanti habis ini aku demoin pinching teknik. Jadi pinching teknik itu paling basic dari clay, bongkahan clay, kamu pencet-pencet untuk dibentuk-bentuk ya. Nanti setelah dia udah dibentuk, udah jadi, perlu dikeringkan, terus dibakar sekali, namanya biskuit ya, keluar jadi kayak gini ya tampangnya. Kalau dia clay putih kayak ini clay putih ya, tampangnya nanti jadinya kayak begini ya, warnanya kayak gini. Tapi ini udah permanen jadinya. Ini kalau kamu lempar ke dalam air atau apa ya udah nggak bakal dissolve lagi ya. Terus kalau selama kamu nggak pecahin ya 1000 tahun kemudian ya masih kayak begini aja, nggak berubah lagi. Makanya kalau di penggalian arkeolog itu biasanya paling sering ditemukan yang masih survive dari zaman-zaman purba, zaman dulu, itu adalah ya ini, keramik biasanya, peninggalan-peninggalan keramik ya. Oke, teknik dasar nih. Jadi kemarin kan aku rekomen kamu beli 2 macam clay ya, paling sedikit gitu untuk paling bagus. Aku rekomen beli yang putih dan yang hitam supaya kamu bisa coba teknik marbling juga. Jadi ini salah satu clay yang aku rekomen ya, dari Anatoly ini. Jadi kalau kamu baca itunya detailnya mungkin nggak bisa kelihatan di video ini, tapi ditulis bisa dibakar sampai 1000 sampai 1200 derajat Celcius range-nya. Jadi kalau dia di bawah 1000 ya masih belum mateng, di atas 1200 dia bakalan bisa meleleh juga ini. Ya, jadi harus pembakaran kamu di range antara itu. Tambah dia mendekati ke temperatur paling akhirnya, tambah keras barangnya. Jadi kalau kamu ngelihat definisi clay terus orang bilang stoneware, itu mirip batu namanya, stoneware gitu ya, mirip batu. Nah itu
ya itu artinya udah dibakar sampai titik sinteringnya. Ya, claynya sendiri udah sinter menjadi satu, jadi keras banget. Jadi bisa aja kamu beli clay ginian yang mestinya ke 1200, tapi kamu bakarnya rendah, misalnya bakarnya cuma ke 900 derajat. Dia nggak bakal sepadat kalau dia udah dibakar ke sampai 1200. Ya, jadi clay kamu, walaupun kamu pakai clay stoneware, tapi kalau kamu bakar temperaturnya rendah, dia nggak jadi stoneware, tapi menjadi earthenware. Oke, jadi biasanya ada namanya earthenware kalau untuk yang low fire, terus ada stoneware. Terus ada middleware itu tapi itu lebih jarang ya, itu yang kayak setengah-setengah antara between those two. Oke, nomor 1 gemblong atau kneading atau wedging ya. Banyak cara ya, jadi aku ini udah separate, ada clay hitam dan clay putih supaya kamu langsung kelihatan. Kneading itu apa sih? Kneading itu ya sebenarnya nyampur aja sih, nyampur sampai dia jadi rata. Ya. Jadi aku ambil claynya segini, ambil clay hitamnya juga segitu. Nah ini teknik yang paling gampang adalah yang gini. Jadi gabungin aja jadi satu, terus kamu tekan sampai dia jadi kayak gepeng begini, ya. Jadi kayak sosis. Di fold jadi 2, begituin lagi. Terus repeat aja sampai ini kan warnanya sekarang masih belang-belang nih, ya, hitam putih. Kamu gituin terus, pokoknya ulang-ulang terus begitu. Panjang-panjangin gini, fold, gini lagi, fold. Ya, ulang-ulang sampai dia jadi satu warna. Jadi nggak belang lagi. Jadi biasanya harus kira-kira mungkin 30-50 kali. Ya. Ada lagi yang teknik bullfrog wedging namanya. Itu biasanya untuk clay yang lebih banyak. Kalau ini untuk kalau claynya dikit banget, pakai teknik ini bisa. Ya. Ya, digabungin terus. Mirip kayak lagi bikin apa ya, samurai. Orang Jepang tuh. Tapi mereka pakai besi malah. Besi diginiin juga. Dipanasin, ditempa sampai pipih, di fold, ditempa, dipanasin, dipipihkan, ditempa, ya, terus pokoknya di fold gitu. Jadi partikelnya itu sangat kecampur. Gunanya kneading itu sebenarnya untuk bikin dia jadi kayak sama rata. Jadi claynya sangat rata, homogenize. Soalnya kalau clay kamu baru beli atau dia udah lama di storage, kadang-kadang tuh dalamnya masih basah tapi luarnya udah mulai kering gitu. Jadi kayak ada bagian yang keras, ada bagian yang mulai lunak, nggak rata. Terus kadang-kadang juga banyak air bubble-nya ketrap di dalam atau ada kotoran-kotoran apa gitu. Jadi kamu wedging begini biasanya kamu keberasa tuh kotorannya. Kalau ada kotorannya, ada kerikilnya ya keluarin. Kalau dia belum rata, pokoknya digemblong aja terus, diginin terus, pipit terus sampai dia jadi rata. Tuh ya, ini akhirnya udah jadi satu warna nih. Baru aku ngomong. Terus juga claynya kalau kadang-kadang kebasahan, kamu giniin juga, ya, bolak-balik gitu, digemblong di tangan. Itu juga bikin dia kering sih. Bikin dia jadi lebih nggak lengket. Jadi satu warna sekarang. Jadi untuk kayak belajar gemblong untuk yang benernya gimana ya ini. Coba aja pakai 2 clay. Terus kamu aduk pokoknya sampai rata jadi satu warna. That is the right way of gemblong. Banyak orang ngajarin clay katanya hati-hati dengan air bubble. Soalnya air bubble itu kalau lagi dibakar nanti dia expand terus bikin crack atau meledak. Ternyata tidak benar gitu ya, itu hoax sebenarnya. Jadi itu udah kayak turun-temurun diajarin dari dulu, sampai guruku aja dulu waktu ngajarin ya bilangin juga gitu. Padahal tidak. Jadi clay yang bikin dia crack atau meledak di pembakaran biasanya gara-gara pengeringannya tidak even. Ya, pengeringannya sebagian udah kena kering, sebagian belum, lain gitu. Jadi dia yang satu udah nyusut duluan, sebagian lainnya belum nyusut. Itu bikin crack. Terus kalau claynya sendiri ketebelan, terus dalamnya masih ada moisture, ya masih ada airnya, itu juga. Jadi biasanya nomor 1 yang bikin dia meledak atau crack
adalah masih ada moisture di claynya waktu dibakar. Jadi waktu kamu bakar itu mesti benar-benar udah kering banget, terus pembakarannya mesti pelan-pelan naiknya. Ya. Makanya clay kalau waktu dibuat itu biasanya rata-rata nggak bakal paling tebel gitu di bagian apapun 1 sentian biasanya. Kalau kamu udah lebih tebel dari 1 senti, nah itu sering masih kayak ketrap udah moisture. Jadi tampangnya di luar kayaknya udah kering nih, kayaknya udah siap untuk dibakar. Ternyata waktu kamu bakar masih ada moisture di dalam yang ketrap. Nah itu moisture-nya itu waktu berubah, waktu kamu reach mulai temperaturnya mendekati ke 100 derajat Celcius, dia berubah jadi steam. Itu yang bikin meledak biasanya atau crack. Ya. Jadi sebenarnya sih nomor 1 yang cost cracking atau bikin kamu punya barang kamu fail atau rusak itu adalah masih ada moisture-nya atau kecepatan pembakarannya kurang pelan-pelan atau itu terlalu banyak bagian yang tebel tipis terus kamu nggak jaga moisture-nya itu campur aduk gitu. Ada yang bagian clay basah kamu tempelin ke clay kering, itu juga sering basah, sering bikin dia meledak. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya, langsung angkat tangan, nanya aja. Jadi ini wedging lagi. Terus wedging ini ya, yang kayak gemblong ini harus dilakukan setiap kali sebelum kamu buat claynya, bikin satu project. Kalau masih hand building, biasanya nggak begitu masalah banget gitu. Kecuali ya satu bagian udah kering banget, satu bagian masih basah, itu mungkin cost problem. Tapi kalau relatively mirip-mirip gitu, cuman ada bagian keras dikit atau enggak, itu masih oke biasanya, masih forgiving ya, masih nggak apa-apa. Dia sangat penting kalau lagi throwing malah. Jadi nanti stage waktu kamu belajar di pottery wheel, kalau kamu gemblongnya nggak bagus, nggak bakal bisa bikin silinder yang rata. Ya, pasti nanti bumpy, silindernya nggak bakal perfect gitu, nggak bakal bagus banget. Ya. Nggak masalah juga sih sebenarnya, ya estetik aja. Kalau kamu orangnya emang OCD, maunya yang perfect banget gitu semuanya, ya itu nantinya mesti develop skillnya, terus claynya mesti di prepare dengan benar, dengan baik. Ya, kalau kamu skip itu ya nggak ini. Oke, project pertama, jadi ambil dari clay, terus kamu pinch. Aku maunya kamu pinch sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyak bentuk campur-campur variasi yang kamu bisa bikin. Ya, jadi ini tadi aku udah pre-pinch kira-kira sejam 2 jam yang lalu ya dari clay putih. Ini aku pinch jadi kayak begini ya. Jadi aku kasih lihat nih satu ini dulu. Mungkin aku bikin kecilan dikit. Jangan mulai dengan gede-gede banget. Jadi tetap kayak di clay itu setiap teknik tergantung jam terbangnya kamu berapa jagonya jadinya gitu ya. Kalau masih baru mulai ya perlu banyak latihan gitu, baru tambah ngerti, tambah jago. Jadi pinching itu biasanya mulainya ambil clay kira-kira segenggam ya. Terus dipukul-pukul sampai bulat atau di roll di tangan sampai bulat. Terus pinching itu basicnya ya ini, dari bulat ini ambil jari satu masukin ke tengah, jangan sampai nembus gitu ya, kira-kira mungkin setengah senti dari bawah. Kira-kira kamu rasa itu kira-kira 1,5 senti dari bawah. Terus mulai pencet pinch, makanya namanya pinch gitu, jadi pinch. Putar dikit pinch, putar dikit pinch, putar dikit pinch. Ya. Nah, terus get into rhythm aja gitu. Yang tangan ini bantu untuk hold rimnya supaya nggak gede. Kalau nggak, kalau kamu cuma pincip-pincip itu dia lebar, lama-lama jadinya kayak piring doang, kayak mangkok piring lebar. Kalau kamu mau tetap bentuknya seperti begini, ya perlu dibantu tangannya ini kontrol bagian lipsnya ini nggak tambah melebar, nggak ke kontrol. Jadi ini bantu kontrol. Jadi aku pinchnya sembari ini juga ini tekan. Ya, ini nge-pinch, ini tekan. Jadi kayak ada rhythmnya. Jadi project nomor 1 ini ya.
Tujuannya nomor satu yang kamu mau adalah mastery of basic pinching teknik. Jadi pinch-nya coba untuk bikin dinding daripada clay-nya ini se-even-evennya. Ya, thickness-nya tuh sama semuanya sekelilingnya. Jadi kalau misalnya aku potong belah dua, itu semua thickness-nya sama semuanya. Itu nomor satu. Terus nomor dua, coba bikin variasi bentuk-bentuk sebanyak-banyaknya. Jadi ini kan setengah lingkaran, ini kayak setengah sphere, ya kayak mangkok. Terus coba kamu bisa nggak pinch bentuk silinder aja. Terus bisa nggak bentuk ya kayak bentuk silinder gini. Terus bentuk kotak. Ya. Ini kalau mau kotak biasanya mulai aja dikotakin dulu kelainya. Boleh dipukul-pukul ke alas ya, alas biasanya aku mungkin pakai MDF. MDF yang hijau itu lebih tahan daripada nggak moldy. Kalau yang coklat cepet moldy, ya, jadi pakai ini. Kalau dia kadang-kadang kalau klaynya masih basah banget, kamu pencet-pencet, nempel deh ke bawah sini. Nah itu kalau udah nempel gitu, either satu kamu alasin dulu pakai plastik atau pakai kain supaya klaynya nggak nempel, gampang lepas nantinya. Nomor dua kalau udah terpaksa nempel, ya pakai itu tadi cutting wire. Ya, jadi misalnya ini udah nempel susah nggak bisa lepas gitu, kamu tarik nggak mau lepas, pakai cutting wire ya kamu ini sampai bawah terus kamu tarik ini untuk motong, untuk lepasin. Oke, that's what the one of the kegunaan daripada cutting wire. Jadi bikin kotak dulu. Sebenarnya toolsnya apa aja boleh gitu ya. Nomor satu sih kalau kamu nggak ada tools apapun juga ya pakai jari aja. Jadi coba aja bikin, cuman pakai jari, gimana kamu bisa bikin apa aja gitu. Bentuk apa aja dengan pinching doang. Itu namanya pinching teknik ya itu. Terus mulai nih pakai jari, tekannya tapi tetap dipertahankan corner-cornernya ini. Jadi tetap mau kotak. Ya. Kadang-kadang sih bisa juga kamu ini pakai kayu yang bentuknya kotak atau apa, tekan ke dalam, ketok-ketok. Itu boleh juga. Ya. Ini kayak ini jadi kotak. Terus misalnya aku mau bikin silinder, ya bisa pakai chopstick kayak gini, tusuk aja dari sini, tusuk sampai nembus. Terus siapkan permukaan yang tidak lengket ya, tidak nempel, terus bisa di roll gitu. Bisa jadi silinder ya. Boleh di pinch lagi untuk ini, bentuk ini. Jadi nomor satu sih aku mau lihat pokoknya variasi sebanyak-banyaknya yang kamu bisa bikin bentuk-bentuknya dari teknik pinching ini. Bikin triangle, bikin kotak, bikin spear. Kalau misalnya kamu mau bikin bola gitu, bisa di pinch-nya, kamu pinch-nya begini ya. Tapi bagian luarnya ini kamu tekan terus ke dalam lagi ke jarimu supaya lubang pembukaannya itu tetap kecil terus. Ya, jadi tengahnya aku expand, tengahnya aku pinch supaya dia membesar seperti bola. Tapi bagian ininya pembukaannya aku tekan lagi ke dalam menjadi kecil, dikompres lagi. Ya. Jadi ini juga bisa bikin close form, jadi kayak bikin bola, bener bola. Nih, bola tapi hollow dalamnya. Jadi bisa kamu tekan gini juga nih. Oke, terus boleh di blend. Clay juga penggunanya apa? Untuk nge-shape-nya bantu kadang-kadang pakai dipukul-pukul gini, namanya paddling. Teknik paddling. Ya, untuk bantu shape-nya biar lebih refine, lebih bagus.
bantu kompres clay-nya juga. Ini teknik paddling, pakai kayu aja. Terus kalau dia kayunya lengket gitu, misalnya clay kamu masih basah banget, bisa kamu tutupin pakai kain dulu, pakai kaos kaki bekas atau kaos kaki, atau dilapisin, pokoknya dibungkus pakai kain. Nah itu lebih nggak lengket. Ya, ini jadi hollow form. Nah kalau di orang-orang dulu bilang ini nggak boleh, ini a big no-no. Jadi kalau mau bikin kayak begini, close form, anginnya ketutup di angin ke dalam. Kalau dibakar ini bukan meledak, jadi kayak granat gitu. Nyata enggak sih. Kemarin-kemarin aku udah tes gitu, sengaja bikin beginian terus dibakar. Tetap dia waktu udah kering bakalan pori-porinya udara bisa keluar gitu dari pori-porinya. Kalau pelan-pelan ya bakarnya. Kalau kecepatan mungkin sih meledak ya. Gara-gara anginnya kan kalau udaranya itu kamu panasin di dalam kan dia expand. Kalau dia nggak cukup waktu untuk keluar dari pori-pori yang kecil itu ya kemungkinan bakalan create enough pressure untuk bikin dia pecah, meledak. Ya. Tapi biasanya sih bukan gara-gara itu katanya. Jadi meledaknya itu tetap gara-gara moisture. Jadi mungkin di dalamnya masih basah. Ya. Kalau orang-orang yang bilang sekarang. Ya kalau dulu aku diajarinnya selalu gitu, nggak boleh trap air bubble, nggak boleh trap air bubble, bisa cause meledak. Tapi ternyata kayaknya sih nggak benar. Oke, jadi itu nomor 1 gemblong clay-nya, belajarin gitu cara gemblong gimana sampai rata. Nomor 2 pin sebanyak-banyaknya bentuk-bentuk shape-shape, terus mulai di attach. Nah clay juga penting banget ya, penting banget itu belajar dia punya moisture content-nya. Jadi kelembapan dia berapa banyak air di dalamnya itu sudah evaporate itu ya, itu ngerubah dia punya karakter. Ini yang bikin dia spesial, clay natural clay itu. Jadi dia dari tadi kantong plastik, kalau kamu baru beli biasanya dalam stage yang sangat wet plastic stage. Setelah kamu bentuk-bentuk, terus kamu udarakan gitu ya. Kayak tadi ini aku bikin mungkin 2 jam yang lalu, terus aku taruh di depan kipas angin, kira-kira sejaman. Dia sudah mulai mengering, sudah mulai evaporate air yang di dalamnya, konten airnya. Jadi tambah dia mulai mengeras, mengering dan mengeras, dia punya stage-nya itu berubah. Ya, kalau yang ini tadi aku udah heat gun. Jadi tadi aku bikin 2 lempengan, satu aku heat gun, tapi aku pertahankan supaya dia ke leather hard. Jadi leather hard itu kayak udah begini, udah tahan, ya nggak meletak lagi. Dia udah mulai kering sampai dia kuat, tapi masih ada moisture-nya, masih keberasa nih. Kalau aku pegang nih dingin, ya. Tambah dia kering lagi, lama-lama bakalan jadi kayak begini. Namanya ini bone dry. Lihat waktu warnanya juga udah beda kan. Jadi kalau tambah dia kering, tambah kering, biasanya tambah kayak gini, kayak chalky. Juga kelihatan kayak udah kering banget gitu. Masih ada dingin-dinginnya sedikit, jadi mungkin masih ada moisture sedikit. Tapi ini udah bone dry. Nah, bone dry stage itu paling bahaya, paling ringkih. Ya, dia kekuatannya tuh udah nggak bakal fleksibel lagi. Jadi kalau kamu ketekan kekerasan dikit, patah. Ya, jadi kalau ini kamu tekan dikit, patah. Ya. Kalau udah dibakar, jadi tadi kalau untuk mau dibakar harus bone dry dulu. Jadi kalau barangnya udah jadi, semuanya udah jadi, dibiarkan sampai bone dry completely sebelum masuk kiln ya. Sampai dia bone dry completely, baru dimasukin kiln, baru dibakar pelan-pelan itu yang 10 jam itu. Ya. Kalau dia masih basah-basah banget, kalau kecil-kecil begini tipis, biasanya nggak begitu masalah. Jadi di kiln kan masih dipanasinnya pelan-pelan tuh. Dia mulai mengering, masih oke gitu. Tapi kalau barangnya kamu bikinnya gede, terus tebel, masih basah-basah kamu masukin ke kiln, dibakar itu, ya bisa meledak gara-gara moisture-nya itu berubah jadi steam. Ya. Kalau dia leather hard dia paling kuat, soalnya dia masih ada fleksibilitas. Jadi kalau kamu tekan-tekannya pelan-pelan itu dia nggak langsung pecah. Ya. Juga kalau mau dekorasi seperti kayak stamping gini-gini ya. Jadi kayak kamu bisa bikin stamp juga dari clay juga. Clay kayak begini, bikin aja kotak, dibikin sampai leather hard, dibiarin sampai leather hard, terus kamu carve. Biasanya aku carve-nya pakai needle tool tadi. Ya pakai needle tool aku carve gitu. Ini nama Chinese. Nggak tahu kelihatan burem nggak. Pokoknya dia kalau untuk lagi stamping gitu paling bagus waktu dia leather hard untuk stamping. Kalau dia clay-nya masih basah banget, kamu ini sering nempel.
stampingnya nggak bagus, jadi lagi diginiin, lagi dicabut dia nggak indah keluar. Kalau dia udah leather hard lebih bagus printnya. Nggak? Ya mudah-mudahan kelihatannya. Ya jadi kayak untuk carving, untuk stamping itu rata-rata biasanya untuk leather hard. Terus juga untuk attach. Ya. Jadi tadi ya nomor 1 belajar gemblong, belajar mix the clay sampai well mix. 2 pinching, all kinds of different shape. Ya itu tujuannya untuk project nomor 1 ini minggu ini. Terus attachment, ya. Attaching boleh masih lagi basa-basa gitu tadi. Ini kan semua baru di pinch nih. Aku mau attach ini 2 nih, ya. Kalau pakai clay lain kan biasanya ya udah tekan-tekan aja gini nempel kan, ya. Tempel-tempel gini. Nah kalau clay itu rata-rata nggak bisa, kecuali ya kayak gini masih basah banget, ya. Kalau masih basah banget, tapi masih basah banget, lihat nih, aku udah tekan-tekan ini ya. Tapi kalau aku tarik agak kerasan dikit, nantinya sih lepas lagi. Tuh, tapi itu benar-benar nempel. Nah, jadi untuk dia bagus banget nempelnya, ada teknik yang penting banget. Ini namanya score and slip. Ya, score and slip itu kamu perlu needle tool. Bagian yang mau ditempel mesti kamu score dulu. Ini namanya scoring, kayak di scratch gitu. Ya, permukaannya di scratch. Terus basahin dikit. Jadi aku selalu perlu ada air. Boleh pakai brush juga kalau mau, lebih gampang ya. Udah pakai brush gini, dibasahin, terus di scratch, basahin lagi, scratch lagi. Nah ini kamu nge-create slip di permukaannya, jadi itu clay slip. Terus yang satu lagi yang mau di attach juga gituin, samain. Jadi scratch. Ya. Juga satu yang aku belum ngomongin tadi, clay itu waktu kamu kerjain di rumah, kalau bisa kerjanya di tempat yang ada ventilasinya bagus gitu ya. Terus jangan create dust. Jadi kalau claynya udah kering, ada dust-dustnya, disedot pakai sedotan bambu, debu, atau dilap pakai lap basah. Jangan create dust ngepul-ngepul di udara. Gitu. Jadi salah satu yang paling bahayanya di clay itu yaitu dustnya itu. Dustnya itu soalnya clay itu mengandung silika juga. Silika itu kayak gelas ya. Jadi dia sangat, partikelnya bisa halus banget, tapi sangat keras. Nggak bisa di-dissolve di badan kamu. Nah, itu bahayanya kalau kamu hirup. Silika itu kan kayak titik-titik butir-butir gelas tipis-tipis. Nah, itu tajam. Jadi bisa ngerusak skull, lang tisu kamu. Gitu. Ya, jadi nomor 1 bahayanya jangan dihirup dustnya, jangan create dust. Terus jangan dihirup dustnya. Ini. Jadi kalau sampai kriuk ada kotorannya pun, debu-debunya lap pakai lap basah atau pakai sedotan debu. Ya. Terus jangan cuci tanganmu debu-debu claynya ini di wastafel. Nanti wastafel kamu rusak, kayak keklok sama clay. Clay soalnya kan liat dan lengket banget. Ya kalau dia udah build up cukup tebel, dia nempel di salurannya, bisa ngeblok saluran kamu. Jadi biasanya aku pasti siapin 1 ember untuk cuci tangan dan lain-lain. Nah, embernya itu nanti kalau udah kotor banget, airnya buangnya di luar, gitu. di taman, ya di tanah. Atau kalau kamu tinggalnya kayak di apartemen atau apa, bisa juga di flush ya. Tapi ya aku juga nggak rekomend sih. Mungkin juga nantinya plumbing flushingnya juga. Mestinya sih nggak keklok, tapi kalau mau hati-hati banget ya jangan. Ya kalau bisa sih tetap dibuang di tanah aja kalau bisa. Ya tadi kayak tadi udah di-score, di dua-duanya di-score sampai jadi ada slipnya di permukaannya. Terus mulai tekan-tekan keras, tempelin ya. Baru di-blend nih, kayak gini-gini nih. Dari clay yang ini tarik ke clay yang bagian yang baru kamu nempelin. Jadi dari satu sisi, satu form ke form yang satu lagi tarik. Kadang-kadang mau lebih kuat lagi bisa pakai clay baru, itu kamu bikin kayak cacing, ditambahin di sini ya.
terus baru kayak dimasukin ke groove-nya, baru di blend gitu. Jadi kayak tambah kuat lagi untuk reinforcement. Tapi ini yang kamu harus pelajarin jadinya ya. Gemblong, terus bikin form sebanyak-banyaknya, terus attach sekuat-kuatnya. Kamu bisa attach dengan benar. Itu paling basicnya. Jadi dari semua satu semester ini, kalau ininya belum beres, kayak kamu belum ngerti cara nempel dengan benar, itu bakalan sia-sia sih kamu. Bikin apapun juga ya nantinya nggak bisa dibakar, nggak bakal tahan, bakalan pecah lagi, hancur lagi. Jadi ini nomor kayak basic skill yang benar-benar harus kamu masterin, pelajarin, latihin sampai bisa dengan bagus. Ya. Attach clay ke clay dengan kuat dan benar. Oke, tuh lihat tuh. Kalau udah kuat sih, udah jadi satu deh. Gak bakal lepas lagi. Ya. Kalau tadi kayak teman-teman kayaknya nempel. Tapi nanti kalau udah dibakar, kamu ketok dikit, tak lepas. Jadi nggak benar-benar nempel. Jadi harus dibikin sampai jadi satu claynya. Ya. Kalau kamu takut distorsi, soalnya ini kan claynya masih soft nih, tadi baru aku pinch, ya baru aku bentuk. Bisa kayak tadi, dibuat dulu bentuk form-formnya, baru dibiarin gitu ya. Tadi aku biarin di depan kipas angin 1 jaman. Pokoknya kamu tes lagi, kamu pegang lagi, oh ini masih basah tapi udah mulai keras. Nah itu pas lagi leather hard, jadi kayak dia teksturnya itu mirip kayak kulit, ya. Jadi kalau dipegang tuh masih kayak ada fleksibilitas tapi kuat gitu. Udah nggak lengket-lengket banget. Itu biasanya orang baru untuk attach. Soalnya dia lebih gampang attachnya tanpa distorsi bentuknya. Kalau yang kayak masih soft begini, walaupun attachmentnya lebih kuat, gara-gara semuanya masih soft, tapi handlingnya tuh mesti special. Jadi aku megangnya tuh sangat soft, nggak ngerusak bentuknya lagi, gitu. Jangan ditekan-tekan. Jadi aku tahannya tuh cradle-nya tuh semua dengan gentle. Ya, jadi bentuknya tuh nggak ke distorsi. Jadi tergantung kamu sih, kamu skillnya sampai mana gitu. Kamu bisa nggak bisa tahan fleksibilitas gitu ya. Jadi tetap nempel sesuatu tanpa ngedistort dua form itu walau mereka soft. Nah, itu skill yang bagus juga sih untuk dilatih. Kalau aku dari dulu emang demennya bikinnya kayak gini. Bikinnya masih lagi baru dibuat gitu, baru di throw dari wheel, langsung aku tambahin ini, tambahin itu gitu. Jadi langsung kelar. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Kalau sampai leather head kan mesti kamu tunggu. Kamu udah buat bentuk-bentuk yang kamu mau tempel, terus mesti kamu biarin sampai leather hard, terus kamu balik lagi nanti kayak sejam 2 jam mesti baru di attach gitu ya. Jadi itu sih. Kalau kamu bisa skill yang kayak gini nih, yang masih lagi soft baru kamu form, langsung kamu tempel tanpa terlalu distorsi, itu sih help banget ya skill ini. Jadi itu tadi scratch, basahin, scratch lagi, pokoknya sampai jadi kayak lumpur lengket. Scratchnya juga agak dalam gitu ya, sampai dia benar-benar hancur gitu di permukaannya. Kalau dia terlalu cuman kayak permukaannya kamu scratch dikit banget, itu biasanya juga nggak cukup, nggak create enough depth. Pokoknya dia mesti agak ditekan, agak di wiggle. Jadi waktu lagi mau join tuh tekan dan agak di wiggle. Kalau kayak gini nih misalnya nih, ini kan agak berat nih, terus claynya masih soft. Jadi kadang-kadang kalau kamu attach sesuatu yang berat banget, dia bakalan topel gitu, seluruhnya lean down. Ya bisa aja sih kamu kasih prop gitu. Jadi biarin keringnya dengan ganjelan-ganjelan. Boleh pakai kertas saja di crumple, taruh bawahnya atau apa gitu. Pokoknya boleh diganjel-ganjelin. Bantu dia mengering tanpa distorsi. Ya, tuh lihat ini mulai agak kebuka gara-gara aku tekan-tekan masih soft. Boleh kamu attach aja sih ya. Kalau sampai crack kebuka juga gitu yang parah-parah banget, ambil aja clay baru, kasih air dikit terus tumble. Kalau lagi gitu sih, kalau pakai claynya basah banget nggak perlu di score slip juga sih ya. Jadi boleh aja gitu. Oke, jadi tugas nomor 1 itu bikin sekompleks-kompleksnya, sebanyak-banyaknya bentuk. Terserah kamu, boleh fungsional boleh enggak ya.
pokoknya di attach terus videoin, puter gitu. Kalau udah jadi diputer, videoin, kasih lihat detail-detailnya dengan video supaya aku lihat gitu. Jadi aku bisa nilai kira-kira kamu masih perlu perlu latihan lagi attachingnya atau udah oke. Terus berapa banyak bentuk-bentuk macam-macam yang bisa kamu bikin dan attach ya. Kayak begini nih. Ini juga udah aku pinch tadi. Terus pinch juga bisa begitu ya. Nih lihat ini, aku udah pinch begini, udah jadi mangkok. Terus sengaja aku bikin belakang bawahnya tadi lebih tebel. Ya, aku biarin tetap tebel bawahnya. Terus aku flip over, aku pinch juga bawahnya. Tapi nggak sampai nembus. Jadi bikin kayak cup kecil untuk espresso gitu, tapi udah ada fitnya. Ya, udah ada kakinya. Ini namanya foot kayak gini. Clay foot. Kamu sering banget kalau lihat ada sih mak-mak yang flat doang, flat bottom. Tapi kalau ada clay foot ini bantu nanti untuk diglasir. Jadi glasirnya bisa glasir di dalam sini, glasir semuanya permukaannya kecuali bagian yang sini, yang dia bakalan duduk di atas plat pembakaran. Ya, glasir itu apa sih? Glasir itu bubuk kaca jadinya. Jadi basically clay itu biasanya dua proses. Setelah kamu udah buat kering, dibakar, keluar jadi biskuit ya. Nah, dari biskuit ini nanti kamu either cat atau celup atau apa ke glasir. Glasir itu jadi kayak bubuk kaca di dalam larutan air gitu. Itu juga glasirnya itu bisa dicampur warna yang tadi aku bilang, kayak dikasih red iron oxide, dikasih apa untuk bikin glasirnya berwarna. Terus waktu dia keluarin nanti dia mengering, jadi ada kayak lapisan bubuk kaca di permukaannya. Terus baru dibakar lagi untuk melelehkan glasirnya itu. Dan glasir rata-rata biasanya either sama temperaturnya dengan biskuit atau lebih tinggi, biasanya lebih tinggi. Ya. Kalau yang aku pakai di UPH dan di rumahku, semuanya sudah aku cari yang pas untuk 1100 derajat Celcius. Jadi aku bisa bakar bareng-bareng, pembakaran biskuit dan pembakaran glasir bareng-bareng. Nah, glasirnya itu kalau udah dibakar, meleleh, baru dia jadi mengkilap. Ya. Ini claynya, kan tadinya claynya begini, ya kering begitu, belum mengkilap. Nanti habis sudah dikasih lapisan glasir, terus dibakar lagi. Bakarnya juga another 8 hours, 7 hours, 10 hours gitu. Ya. Terus pendinginan juga biasanya satu harian, 24 jam. Jadi itu rotasi dari benar-benar udah kelar, siap bakar, kering, masuk kiln, pembakaran, keluar lagi tuh paling cepat juga 3 hari, 4 hari. Paling cepat. Gara-gara dia waktu bakar juga perlu tenaga yang banyak banget gitu ya. Perlu gas biasanya 12,5. Untuk ukuran kiln yang aku pakai di rumah itu sekali pembakaran habis gelas yang gas, tabung gas yang 12,5 kilo. Jadi aku nggak bakal bakar kalau kilnnya belum penuh, sayang. Ya, jadi selalu setiap kali pembakaran tuh tungguin sampai penuh dulu semua barang baru bakar. Makanya itu jadi rotasinya biasanya agak lama gitu, per 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau 1 bulan cuma 2 kali gitu, pembakaran. Ya, soalnya kayak gitu, mesti kumulatif dulu sampai banyak, sampai penuh, baru worth it dibakar bareng-bareng. Nggak cuma kayak satu barang dibakar, sayangin gas, sayangin itu. Nggak make sense juga secara ekonomi nanti untuk penjualan. Ya, kan mesti kayak bayar satu buang tabung gas. Nah, ini glasir jadinya. Ya, kalau udah dibakar ini ada 2 macam glasir, yang hitam dan yang kayak celadon blue ini. Ya, terus glasir kalau runny, tebel, dan dia lebih run, bisa kayak gitu. Create kayak dripping effect. Oke. Jadi project pertama yang aku mau lihat itu ya, berapa banyak variasi yang kamu bisa buat, berapa tipis dan even bentuknya yang kamu pincing, terus attachment kamu, berapa jago kamu attachnya, rapi nggak, kuat nggak, ya. Itu yang aku mau pastikan kamu udah dapat dulu di awal. Jadi nantinya seluruh semester ini nggak begitu ada masalah gitu. Ya, cuma belajar teknik-teknik baru dan form-form yang lebih menarik dan desain-desain yang menarik. Desainnya terserah ya, boleh yang functional, kayak bikin cup dengan dekorasi dan lain-lain. Boleh di stamp juga, boleh kamu coba carving juga ya. Stamping tadi aku bisa pakai clay yang kamu buat juga ya, tapi kalau ini kan susah nih, mesti dibakar dulu.
Tapi kalau dia lagi bone dry doang aja kamu pakai, kalau kamu gentle sih masih bisa dipakai juga sih. Nggak harus dibakar juga itu stemnya. Kalau dia dibakar ya lebih tahan lama, tapi nggak harus gitu ya. Oke, jadi ini aku mau attach handle. Ya. Bisa aja sih, kalau surface-nya banyak tuh boleh juga dicelupin gini. Tapi clay juga hati-hati banget. Kalau dia udah bone dry, that's it. Nggak bisa dirubah lagi bentuknya. Jadi kalau dia udah kering, ya, udah bone dry kayak begini nih, kamu campur air lagi, langsung hancur deh. Kayak nyerap airnya semua terus fall apart into particle. Jadi kalau udah sampai bone dry, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau kamu mau masih kerja dengan clay itu, ya bentuknya masih belum kelar, masih kamu mau attach itu, pastikan kamu tahan di tahap leather hard. Cara tahannya gimana? Habis misalnya kamu udah jemur nih 1 harian, terus udah kamu cek lagi, oh oke, udah mulai keras, leather hard, tapi masih belum kering sampai jadi bone dry, kamu bungkus pakai plastik. Ya. Itu bisa dipertahankan. Jadi selama bungkusnya rapi, airtight gitu, ya udah dia bisa kamu tahankan di stage leather hard for very long time, bisa kayak berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan. Ya. Ada orang-orang yang bikin projectnya tuh kayak sangat ribet gitu ya, banyak sekali partnya, banyak sekali detailnya, besar lagi. Jadi dia bikinnya part by part gitu, kayak tungguin yang ini leather hard, ini di attach, terus leather hard sana baru di attach. Ya, kalau dia masih leather hard gitu ya, masih ada belum totally kering kayak begini, celupin air biasanya nggak apa-apa, nggak hancur. Soalnya dia ya itu masih ada moisture dalam airnya, jadi nggak absorb kayak sponge. Ya. Itu pun juga kayak kamu mesti ngerti sih, berapa banyak yang kamu bisa kasih air abuse tanpa dia hancur. Ya. Tapi kalau udah bone dry, terus kamu attach ke something yang apalagi yang ini udah kering total begini, terus kamu attach ke sesuatu yang masih basah, nah itu pasti problem. Pasti masalah, nantinya pasti lepas lah, hancur lah, crack lah. Ya, jadi kayak gitu-gitunya itu rule-rule yang nggak begitu bisa dimain-mainkan, nggak bisa kalau kamu abuse that, ya itu masalah terus bakalan. 1 semester kamu bakal masalah terus. Jadi yang kamu harus pelajari itu stage-nya. Jadi waktu mau attach tuh lebih bagus yang ini stage-nya sama ini, moisture wise ya. Kalau dia leather hard yang ininya, ya ininya juga leather hard. Jangan sesuatu yang masih basah ditempelin ke sesuatu yang leather hard, atau sesuatu yang masih basah ditempelin ke sesuatu yang bone dry, itu pasti masalah. Nih, kalau aku tekan-tekan agak kerasan, yang ini udah mulai kekeringan, soalnya kan dia tipis nih. Jadi kalau lagi kayak ngeringin gini, hati-hati. Yang ini pasti kering-keringnya lebih lama, terus handle-nya itu keringnya bakal lebih cepat, soalnya kan dia tipis banget. Jadi mungkin kamu mesti ngecek yang handle-nya asal udah leather hard ya, bungkus dulu pakai plastik, atau tutupin pakai towel, kasih air dikit gitu. Towel basah gitu ya, supaya dia keep tetap leather hard gitu. Nungguin yang ininya leather hard, baru di attach. Tapi kalau tadi gitu ya masih leather hard, dia masih belum bone dry, masih bisa di fix sih. Tambah-tambahin aja clay lagi. Tambahin clay baru, gosok-gosok. Kalau dikit gitu pakai clay yang masih basah banget, untuk tambal-tambal masih nggak apa-apa. Nggak begitu masalah. Jangan kayak sesuatu yang gede banget, ini masih basah banget, yang ini udah leather hard ditempel. Nah itu pasti masalah. Oke. Tuh, jadi aku tekan-tekan nih supaya jadi satu. Nah ini kalau mau keras banget ya tadi tambahin lagi clay di sini atau apa gitu. Tapi kayaknya sih cukup lah untuk size-nya kan kecil gini. Ya. Terus jangan langsung dites, soalnya ini kan masih belum leather hard lagi. Ya, dibiarkan dulu. Ada juga kalau kamu attach-nya banyak barang gitu ya, terus kamu takut gitu, tadi kamu tambahin clay baru, yang ini enggak, ini udah leather hard. Setelah kamu udah attach semuanya, udah rapi, bungkus semuanya dalam plastik. Ya, kayak ambil plastik-plastik kresek gini nih. Seluruh barangnya masukin aja ke dalam plastik. Ini. Hati-hati dengan handle-nya, jangan ketekan. Begini, ya. Terus taruh di mana gitu yang ini. Ya udah dibiarin aja 1 harian. Next day baru kamu buka. Kalau dia kompleks banget, boleh bukanya pelan-pelan. Jadi buka dengan lubang angin sedikit yang lewat gitu, tapi biarin lagi 1 hari. Jadi itu pengeringannya pelan-pelan, itu bikin dia namanya equalizing.
moisture-nya supaya apapun yang tadi kamu attach, kan tadi ada clay baru masih basah, clay masih udah leather hard, clay udah kering, itu supaya jadi satunya pelan-pelan semuanya moisture-nya jadi sama lagi, ngeringnya sebareng-bareng, jadi nyusutnya semua bareng-bareng, itu paling bagus ya. Itu equalizing. Ada juga yang orang yang bikin kompleks-kompleks banget, nggak mau nanti plastiknya ngeganggu, desainnya udah rapi-rapi dibuat, ngerusak gitu. Beli Tupperware yang lidnya tight banget, airtight, ya udah masukin barangnya di sana. Ya, kalau dia udah mulai kering, tapi kamu mau ini, boleh kamu semprot pakai air. Kayak ginian nih. Soalnya aku siapin juga air gini, semprotinnya ini. Gitu. Sebelum kamu tutup. Ya, jadi kalau itu udah mulai leather hard, udah mulai mengeras, tapi kamu baru attach barang, boleh kamu semprot dulu, baru kamu tutup. Supaya moisture di dalam airnya nanti nyerap lagi pelan-pelan, semua jadi satu lagi. Itu biasanya lebih successful. Ya, attachmentnya semua beres, keringnya bagus. Terus nggak ada crack-crack juga. Jadi selalu aku siapin beginian, sama hair dryer atau heat gun kalau mau cepat kerjanya. Jadi kalau barangnya aku mau leather hardin, ya heat gun bantuin, tes pegang-pegang, ya udah mulai keras belum nih, oke udah cukup, oke attach. Nanti kalau udah di attach semuanya udah beres, semprot air, tutup dalam plastik. Kayak gitu sih tekniknya ya. Atau tadi pakai Tupperware. Ada juga orang yang Tupperware-nya bikin yang beli yang gedean, terus sama dia dikasih plaster dalamnya, bawahnya ya, mix plaster, tuang ke dalamnya. Nah, plasternya itu disemprot air supaya dia kayak selalu moist. Jadi claynya nanti kamu taruh ada di atas plastik atau apa supaya nggak absorb air dari plasternya. Tapi bikin environment dalam boxnya itu selalu damp, gitu. Damp box namanya. Jadi kayak box untuk menahan karya kamu supaya terus dalam stage leather hard bisa digunakan lama gitu. Jadi kerjanya tuh bisa lama, bisa dipertahankan di semuanya stage selama itu. Oke, ini kayaknya udah banyak ya. Ya nggak banyak juga sih, masih gampang. Tuh ya, biasanya aku selalu siapin juga nih bucket kayak gini, isi air. Nah ini aku cuci tangan apa semua di sini. Pakai spons. Spons juga boleh pakai spons yang buat cuci mobil, boleh pakai ginian nih yang buat cuci piring. Ya ini malah, ya ini kan soft. Jadi untuk ngalusin boleh gitu ya. Kamu jangan basah-basah, jadi basahin terus di wring out dulu, baru digosok. Itu kayak setip, jadi dia bisa untuk ngalusin semua permukaannya. Nantinya kalau dia udah leather hard atau bone dry, bisa pakai yang ini untuk di scrub permukaannya, bagian-bagian yang masih kurang rapi. Ya, jadi bisa kayak dual setip gitu. Bisa juga pakai kuas. Ya. Jadi kalau detail-detailnya gitu kamu maunya halus banget, rapi banget, bisa sih pakai kuas. Ya, jadi basahin gitu kuasnya, jangan basah-basah banget, terus digosok gitu. Permukaan-permukaan ini, tapi jangan basah-basah banget. Jadi maunya tuh kayak wet, tapi jangan sampai puddle, jangan sampai jadi becek. Jadi attachmentnya bisa rapi banget kalau kamu pakai gini, pakai cara kuas gini. Oke. Oke, itu aja jadi hari ini. Terus ada ininya nih, tadi. Jadi yang buku juga ya. Bukunya aku rekomen kalau kamu mau belajar lebih banyak dan lebih ngerti, lebih jelas gitu. Soalnya susah kan untuk jelasin semuanya. Jadi keramik itu sebenarnya sangat ribet gitu ya. Banyak gitu ya, banyak sekali yang bisa dipelajarin dari kimianya, tekniknya. Kimianya sih yang paling ribet ya. Terus gimana clay-nya itu berubah-berubah bentuknya, pengeringan. Jadi buku yang aku rekomen dan murah di Indo bisa kamu beli, itu buku ini ya, keramik untuk hobi dan karir. Ya, ini temanku yang tulis, Nia Gautama, lulusan ITB dia. Jadi ini kayaknya udah nggak di print lagi, tapi biasanya masih bisa dapat cari yang bekas.
Ya, kamu cari di Shopee, di Tokopedia kadang-kadang masih keluar sih yang dapat yang bekas. Ini cuma 60 ribuan gitu, sekitar segitu. Jadi ini basic sih ya, ngajarin segala macam teknik-tekniknya. Banyak picture-nya juga, banyak fotonya. Kalau mau yang sangat serius ya, kamu benar-benar serius mau belajarin keramik, ini dulu aku waktu kuliah keramik ya, ini yang direkomend. The Craft and Art of Clay, Susan Peterson. Mungkin udah edisi ke-6 atau ke-7 sekarang dia. Setiap edisi sih yang mirip-mirip lah, cuman ada tambah-tambah sedikit. Jadi kalau bisa dapet yang paling latest ya bagus, yang paling baru edisinya. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, fine juga. Tapi dia cukup mahal nih, ini buku mahal ya. Kalau mau beli second mungkin di Indo mungkin 500 ribuan kali. Kalau ada pun, jarang-jarang. Kayaknya mesti belinya kayak di Amazon gitu. Ya, cukup tebel. Tapi ini komplit banget. Sampai sekarang pun aku masih baca-baca juga, kadang-kadang masih belajar something else yang belum kelar, walaupun aku udah ngerjain keramik 21 tahunan. Ya. Jadi masih ada sesuatu yang bisa dipelajari dan dicoba. Keramik itu sangat luas, segala macam gitu, pembakaran aja ada macam-macam, kimianya yang bisa dimainin macam-macam, gelasnya bisa macam-macam. Jadi tipe art craft yang seumur hidup pun kamu lakukan belum tentu kelar eksplorasinya, belum bisa explore semuanya gitu. Jadi kind of milih-milih aja sih, apa yang kamu tertarik, apa yang kamu mau cobain gitu. Tapi bagusnya ya gara-gara dia udah sejarahnya ratusan ribuan tahun juga, jadi ya tekniknya udah di mana-mana gitu. Kamu kalau rajin sih nyari online, YouTube itu udah banyak banget juga orang-orang ngajarin ini ngajarin itu. Apa yang bisa diekspor juga banyak banget gitu. Jadi untuk bikin jadi original dan lain-lain kalau kamu rajin sih not that hard juga. Soalnya versatile banget, bisa diapain aja gitu. Jadi bisa aja sih kalau mau jadi original. Ya. Oke. Oke, kalau gitu ada pertanyaan nggak? Silakan. Yang link di video yang aku kasih juga tuh, yang udah dibuat sama kakak kelas kalian, itu sangat basic ya. Jadi kayak benar-benar kalau pinching ya basic pinching, bikin slip juga ada kayak videonya untuk bikin slip gitu. Ada orang yang bikin slipnya langsung gitu. Jadi clay kamu biarin kering gitu, kayak udah bone dry, pecah-pecahin, hancurin, campur air, aduk-aduk aja sama kasih air sedikit gitu, diaduk-aduk sama brush sampai jadi lumpur. Nah itu terus ditaruh di kontainer yang ada tutupnya gitu. Jadi waktu habis kamu score ya pakai itu gitu, pakai slip itu. Walaupun yang aku kasih lihat tadi sama aja. Malah itu lebih bagus soalnya kan kamu create slipnya dari clay-nya sendiri. Jadi biasanya lebih kuat malah untuk attachment-nya dibanding yang satu lagi. Ya. Kalau kamu lihat di video juga kadang-kadang ada orang yang bikin magic water namanya. Jadi dia waktu basahinnya tuh nggak pakai air doang, tapi air dicampur vinegar 50-50 biasanya, air sama cuka putih, cuka masak itu, cuka meja. Kira-kira 50-50. Cuka itu ngebantu ngedissolve clay-nya lebih cepat. Jadi dia kayak lebih lengket biasanya. Attachment-nya bisa lebih kuat gitu. Atau ada orang juga yang campur sodium silikat ke dalam airnya. Sodium silikat itu namanya water glass. Dia kayak gelas tapi temperatur rendah banget udah meleleh. Nah itu ngebantu juga jadi kayak lemnya waktu lagi dibakar nantinya mengeras banget gitu. Ya. Jadi gitu-gitu sih. Jadi tadi ya yang kamu perlu ya clay-nya, terus ini kita tergantung pandemi ya. Jadi kalau pandemi tahu udah kelar semuanya beres, ya mungkin aja sih udah langsung ketemu di muka seterusnya. Tapi sebelum itu kalian kalau mau pakai UPH punya lab studio di UPH, ya itu ngikutin yang kemarin itu, ngisi all the health work paperwork ya, surat dari orang tua, terus bikin appointment sama Mas Rosi ya, supaya pastikan bahwa ada laboran yang datang atau ada saya di sana yang bisa bukain pintu labnya. Kalau nggak ya kamu nggak kesana pun nggak ada orang gitu ya. Tapi udah boleh sih mesti setelah minggu kedua kuliah ya, tapi tergantung itu pandeminya. Kalau pandeminya juga parah banget, ditutup lagi, lockdown lagi ya online aja ya.
Nah, barang-barang yang kamu buat terus kamu mau bakar, kalau sudah bisa boleh online, udah bisa datang, ya nanti kamu bawa lah. Jadi apapun yang kamu udah kelar, bawa, taruh di studio keramik, nanti pas aku lagi loading udah penuh, aku bakar. Ya. Jadi sih nggak ada schedule tetapnya, tapi kayak gitu, ongoing aja. Ngelihat aja barangnya udah cukup banyak, udah penuh, aku bakar. Ya. Tapi bawanya ya itu, paling bagus sih tetap bawa by orang ya. Maksudnya paling aman untuk transport barangnya sendiri kamu tahan di ladder hard stage. Jadi waktu lagi shipping, ngirim-ngirim atau megang transport, itu dalam ladder hard stage. Kalau dia udah bone dry, ya itu tadi. Kan dia kayak eggshell, kayak empty eggshell. Kebentok sedikit pecah. Ya. Jadi ya harus hati-hati banget gitu. Kalau aku sih dulu ya bawa barang, biasanya aku pakai anduk yang tebel, cari anduk yang agak tebelan 2 biji. Satu alasin gitu di dalam box, taruh anduknya dulu, taruh barang-barangnya, jangan bersentuhan ya supaya dia nggak brush each other, hit each other, pecah. Terus tutup lagi pakai anduk yang lebih tebal di atasnya, jadi supaya dia nggak gerak. Nah itu transportnya begitu, itu paling aman biasanya. Ya. Kalau mesti dikirim, wah agak susah sih. Tapi ya kayak gitu-gitu juga, sama mirip-mirip gitu juga. Jadi kayak mesti di capture dalam something yang fluffy tapi nggak gerak gitu ya. Kayak anduk yang agak tebel barangnya. Terus ditutup pakai box yang keras. Tempelin lagi sesuatu yang soft, baru keras lagi boxnya. Jadi kayak double box. Itu paling aman untuk ngirim. Kalau aku ngirim keramik juga ke jauh-jauh, ke tempat-tempat lain juga begitu biasanya. Itu yang paling bisa survive gitu ya. Soalnya dia kalau kebentor dari luar, ya ada yang bagian cushion yang softnya itu untuk absorb impact-nya, nggak kena barangnya yang dalam keramiknya. Terus kalau dibanting juga ya, soalnya kan dia fluffy, jadi nggak kayak absorb gitu powernya. Tapi kalau dia bone dry untuk kirim sih ya emang risky sih pasti. Jadi aku rasanya sih paling aman tetap drop pakai orangnya langsung gitu. Ya. Terus kalau kamu bakalan terus di rumah ya nggak datang ke kampus, tapi kamu tetap mau bakar, mesti nyari yang lokal nih. Daerah-daerah kamu ada nggak gitu? Bisa kamu tanya sih. Oh, aku tinggal di sini Pak, ada yang rekomend nggak? Ada yang tahu nggak di mana bisa titik bakar? Kadang-kadang ada gini. Daerah-daerah tertentu ada. Nggak semua tempat ya. Kalau daerah-daerah Riau itu susah. Misalnya hampir nggak ada di Riau. Daerah-daerah sini masih ada, daerah BSD masih ada, Bandung ada, Jogja ada. Tapi kalau daerah-daerah Riau, Kalimantan, lebih ribet sih, belum ada. Dan itu juga belum semua orang mau terima barang titik bakar. Ya. Kayak tadi aku bilang, soalnya kan partikular banget tuh. Clay-nya kalau kamu bawa asal-asalan, kita nggak tahu clay-nya apa, dibakar terus meleleh, gini rusak barang lain, jadi ribet gitu. Makanya nggak semua orang mau terima titik bakar juga. Ya, titik bakar kira-kira mungkin satu barang yang kayak 10 cm kali 10 cm kali 10 cm sekitar 10.000 sampai 20 ribuan untuk bakar sekali ya. Terus nanti kamu bisa beli glasir sendiri, glasir, titik bakar lagi, ya nada bakaran lagi, ya nada bayar lagi. Jadi kayak satu barang sampai jadi gitu kamu bisa beli glasir sendiri dan bakarnya sendiri gitu kayak barang yang 10 cm kali 10 cm mungkin perlu 50 ribuan gitu. Ya, kalau yang UPH udah termasuk waktu kamu ngambil kelas ini, jadi udah nggak di-charge lagi sih mestinya. Ya, kecuali kamu bikin yang aneh-aneh dan yang di luar kelas gitu. Ya bisa aja sih kamu, nanti aku hitungin ada bayaran berapa ekstra lagi yang kamu harus bayar. Oke, that's it for now. Gimana, ada pertanyaan belum? Ada something yang mau ditanyakan yang belum jelas? Bingung? Penilaian, aku nilai barangnya sebelum bakar. Jadi semuanya selalu barang yang udah jadi, belum dibakar, baru aku nilai. Udah aku nilai gitu. Jadi doesn't really matter sih maksudnya. Kalau kamu cuman kayak untuk latihan doang semuanya bikin, terus nanti kamu hancurin lagi semuanya, ya terserah aja. Ya. Aku perkirakan kalau kamu bikin semua barang satu semester ini dan nggak bikin yang gede-gede banget gitu, malah yang kecil-kecil dan intricate, musinya sih 10 kilo udah cukup, 10 kilo clay.
Ya. Clay sebelum dibakar bisa dipakai ulang terus. Jadi walaupun udah bone dry nih, udah kayak gini-gini, serpi-serpihan, masukin aja dalam plastik, sok dalam air. Besoknya kayak udah hancur gitu ya, udah lebur lagi, airnya semua buang, yang sisa air atasnya gitu, yang udah begenang. Terus agak dijemur gitu, dibiarin sampai kayak udah mulai mengering sampai cukup kering untuk digemblong, gemblong ulang, bisa dipakai lagi. Ya. Jadi clay sampai yang kamu pakai ini, yang dari kamu beli itu udah lewat ratusan tahun untuk jadi kayak begini. Ya, kayak itu clay itu sebenarnya feldspathic rock yang sudah melalui cuaca panas dingin sampai dia eroded, hancur gitu, crumble, itu jadi clay. Jadi untuk jadi sampai kayak begini nih udah ratusan ribuan tahun. Terus clay kadang-kadang jadi moldy juga ya, kalau kamu simpen gitu dia mulai hitam, keluar jamur hitamnya, itu nggak apa-apa, aduk aja, gemblong aja ulang ke dalamnya ya. Kalau dia mulai bau, boleh kamu kasih klorok sedikit, bleach sedikit ya, bantu untuk ngebunuh kuman yang bikin baunya. Tapi dia malah kalau ada jamur-jamur gitu ya, maksudnya kayak moldy di claynya, itu malah bagus buat claynya. Claynya tambah plastik malah. Kalau kamu wedge ya. Kayak kalau di Jepang-Jepang gitu, orang-orang yang keluarga yang udah turun-temurun gitu ya, jago pakar-pakar pembuat keramik, dia bisa dari generasi berikutnya, dari generasi sebelumnya, dia udah beli banyak gitu, berapa ton, ratusan ribuan ton clay, ditaruh aja di tanah mereka, dibiarkan age, menua. Jadi itu biasanya tambah bagus, tambah plastik, tambah plastik, tambah plastik. Ya. Itu kayak untuk inheritance, dikasih ke generasi seterusnya mereka gitu. Ya, jadi oke sih. Ya. Ya, kalau ada kotoran-kotorannya, kerikilnya buang aja, cabutin, keluarin, buang. Kadang-kadang dapetnya kayak gitu juga ada, kayak mereka belum bersihin dengan bersih banget. Ya, itu sih. Oke, ada pertanyaan nggak? Terus ini kan udah aku record ya, nanti jadi aku load ke YouTube. Kalau kamu perlu lihat lagi gitu, ulang lagi informasi-informasi yang kamu miss atau lupa, ya silakan sih tonton lagi. Ya. Nanti aku post juga di grup recordingnya. Oke, stop recording dulu.